Tahun lalu saya menantang Allah, Astagfirullahaladzim. atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, Oh, dia menentukan waktu nih, 1 bulan kata dia. kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai muslim jangan sampai terpengaruh dengan tipu daya muslihat, narasi-narasinya si murtadin ini ya, ataupun penghina agama Islam ini, yaitu Sunniti. Jangan sampai kita berpikir, oh iya benar ya Allah nggak mampu mengazab. Bukan tidak mampu guys. Allah sudah menjawab tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 53 bahwa azab itu akan datang sesuai pada waktunya. Yang nentuin waktunya yang tepat ya Allah yang maha tahu tentunya. Jadi nggak perlu nunggu 1 bulan kah, 2 bulan. Mau besok kalau memang sudah waktunya, mau 1 hari, 1 menit kalau udah waktunya, ya sudah datang azab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan nenek Sunniti yang makan babi sambil mengucapkan bismillah dan membaca surah Al-Fatihah. Sekarang kembali lagi muncul, dia kembali lagi minta diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya orang udah otaknya error gitu ya. Kalau orang-orang kan malah ingin tidak terkena azab, tapi dia karena otaknya udah error malah minta ingin diazab. Kita simak dulu aja videonya ya. Memang kelakuan kafir-kafir pembenci Islam itu aneh-aneh guys ya. Langsung aja ya, saya putarkan videonya. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Ya, dia mau dipanggil Dewi Bulan, padahal nama sebenarnya itu Sunniti guys ya. Nenek Sunniti itu. Tahun lalu saya menantang Allah, Astagfirullahaladzim. atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, Oh, dia menentukan waktu nih, 1 bulan kata dia. kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Nggak usah nunggu 1 bulan, pulang ke Indonesia aja, hancur hidupnya, pasti itu. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uculim-uculim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Dia pede banget ya dengan menyebut-nyebut nama Tuhannya. Lalu dia menghina agama lain. Teman-teman dengar sendiri tadi kan? Kita putarkan lagi videonya. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian nggak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok. Bisa. Pulang aja ke Indonesia. Ya, bahkan makin kesini Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang nggak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Semua yang keluar dari mulut Sunniti laknatullah ini adalah hinaan-hinaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Kira-kira apa akhir dari hidup Sunniti ini nantinya? Seperti apakah? Kita penasaran pastinya. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob, Allah Abraham, Isaac, dan Israel, bisa berbagai segala bahasa. Di mana ada Allah memberikan keterangan bahwa Allah hanya bisa berbahasa Arab. Ya, itu fitnah. Ini fitnahnya Sunniti ini ya. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga.
Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana? Ya, sudahlah, kita sudahi aja videonya karena semua ucapannya itu penghinaan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita sudah tahu maksud dia itu apa. Pertama-tama ya kita aminkan saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat azabnya terhadap nenek Suniti tadi itu, biar bisa mendapatkan efek jera ataupun bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh nenek Suniti ini adalah metode lama untuk melemahkan akidah umat Islam, yaitu dengan cara meminta-minta agar segera diazab. Nanti kalau misalnya nggak diazab, baru dia bilang, tuh Allah nggak maha kuasa, tuh Allah nggak bisa mengazab saya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu ya. Ini adalah cara lama guys, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh Rasulullah itu juga ada yang seperti itu. Banyak juga yang seperti itu, minta-minta diazab untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tantangan orang-orang kafir yang minta disegerakan azabnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya seperti ini. Dan mereka minta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidak karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi azab itu hanya akan datang kalau memang sudah tiba waktunya. Dan Allah lah yang maha tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan azab kepada orang tersebut, teman-teman. Walaupun kita tidak tahu waktunya kapan, karena memang Allah yang tahu, akan tetapi pasti Allah akan menurunkan azab tersebut kepada orang-orang yang zalim, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah sudah menegaskan bahwa azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, dan yang mengerikan adalah Allah sebutkan juga sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi Suniti ya siap-siap aja. Anda tidak bisa menentukan waktunya, Anda tidak bisa mendikte Allah, Anda tidak bisa menyuruh Allah datangkan hari ini juga, nggak bisa. Tapi Anda siap-siap aja, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya memberikan azab kepada orang-orang yang zalim. Dan kita sebagai muslim jangan sampai terpengaruh dengan tipu daya muslihat narasi-narasinya si murtadin ini ya, ataupun penghina agama Islam ini, yaitu Suniti. Jangan sampai kita berpikir, oh iya benar ya Allah nggak mampu mengazab. Bukan tidak mampu guys. Allah sudah menjawab tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 53 bahwa azab itu akan datang sesuai pada waktunya. Yang nentuin waktunya yang tepat ya Allah yang maha tahu tentunya. Jadi nggak perlu nunggu 1 bulan kah, 2 bulan. Mau besok kalau memang sudah waktunya, mau 1 hari, 1 menit kalau udah waktunya, ya sudah datang azab itu. Lagian aneh-aneh aja ya kelakuannya kafir-kafir pembenci Islam. Otaknya itu lebih error daripada ODGJ. Bayangin aja tuh, minta diazab kan error banget tuh otaknya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.